Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan sore hari ini judul dari kajian kita mengenai kesombongan bisa merusak keimanan seseorang. Kalaulah kita mendengar kata sombong, maka orang-orang yang berilmu akan teringat dengan kisah iblis, yang mana kesombongan pertama kali dilakukan oleh iblis. Makanya kalau manusia mendengar bagaimana sejarah iblis, maka kalau mendengar kata sombong tidak lepas dari yang namanya kisah iblis la'anahullah. Yang mana iblis ini dahulunya dikisahkan oleh para ulama makhluk yang hamba Allah yang beriman kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah. Sampai-sampai dikisahkan iblis itu umurnya habis untuk beribadah kepada Allah, saking kuatnya keimanan. Tapi ketika iblis terbetik dalam hatinya kesombongan, kalau ditanya kesombongan kepada siapa? Kepada manusia yang dia pandang lebih rendah darinya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang mana kesombongan itu sering terjadi dari orang yang tinggi kepada orang yang di bawahnya. Misal, kalau seorang bos sombongnya ke siapa? Ke anak buahnya. Kalau seorang raja sombongnya dengan rakyatnya. Jarang raja, kebalikannya, jarang rakyat sombong di hadapan raja, itu hampir tidak ditemukan. Dan umumnya kesombongan itu dari orang yang memiliki kedudukan kepada orang yang di bawahnya. Dan inilah kesombongan yang terjadi pada iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dan kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis. Kalau ditanya kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam, jawabnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, aba wastakbar. Dia tidak mau sujud, kata Allah, karena istakbara, sombong. Karena sombong. Dikarenakan kesombongan ini, Allah katakan kana minal kafirin. Iblis menjadi makhluk yang kafir. Jadi kalau ditanya kenapa iblis kafir? Karena sombong. Maka sombong ini bisa merubah keimanan menjadi kekafiran. Contoh yang kedua adalah Fir'aun. Kenapa Fir'aun mati dalam keadaan kafir? Di mana Fir'aun matinya? Tenggelam. Tenggelam di dalam laut. Kenapa Fir'aun mati dalam kekafiran? Jawabnya karena sombong kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa oleh Fir'aun dipandang sebelah mata.
Nabi Musa oleh Fir'aun dipandang orang yang baru kemarin sore. Nabi Musa oleh Fir'aun dipandang anak kecil. Kok bisa dipandang anak kecil? Ya karena memang yang ngasuh Nabi Musa dari kecil Fir'aun. Maka umumnya kesombongan ini timbul memang dari orang yang menganggap dirinya besar kepada orang yang di bawahnya. Tapi luar biasa, ternyata kesombongan ini telah menyebabkan Fir'aun mati dalam keadaan kekafiran. Maka sombong ini, kata para ulama, saudaranya kekafiran. Yang kedua, kesombongan adalah saudaranya kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memiliki kesombongan dalam hatinya, kata Nabi, walaupun hanya sebesar biji sawi, walaupun hanya sebesar biji sawi, walaupun hanya sebesar semut, walaupun hanya sebesar pasir, maka Allah akan campakkan dirinya ke dalam neraka. Sekarang kalau ditanya ke jamaah sekalian, sombongnya sebesar apa kira-kira? Kira-kira sombong kita sekarang sebesar apa? Ada sebesar biji sawi? Ada sebesar pasir? Tapi kayaknya lebih besar. Kalau sebesar pasir saja sudah cukup bagi Allah untuk mencampakkan dia ke dalam neraka, bagaimana kalau kesombongan itu sebesar bola kaki? Bagaimana kalau kesombongan itu sebesar bukit? Bagaimana kesombongan itu sebesar gunung? Maka lebih pantas untuk dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sebuah contoh kesombongan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka dari ayat ini, orang yang tidak mau sholat itu bisa dikatakan orang sombong. Kenapa? Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Maka antum nasihatin orang-orang yang tidak sholat, antum ini sombong, marah dia. Karena orang tidak mau dikatakan sombong. Tetapi alangkah banyaknya manusia yang sombong kepada Allah, tetapi zahirnya di hadapan manusia dia rendah hati. Di hadapan manusia dia tawadhu, rendah hati. Tapi di hadapan Allah dia sombong. Maka hendaknya kita semua jangan sampai di depan manusia rendah hati, tetapi di hadapan manusia, di hadapan Sang Penciptanya dia sombong kepada Allah Jalla wa'ala. Maka semua bentuk penentangan terhadap kewajiban itu biasanya didasari kesombongan yang ada di dalam hatinya. Sekarang kita sebutkan di sini beberapa bahaya atau dampak buruk kesombongan yang jika dibawa sampai mati. Jika dibawa sampai mati. Tetapi sebelum kita menyebutkan dampak buruknya, kita sebutkan dulu obat kesombongan. Bagaimana cara menghilangkan kesombongan dalam hati kita. Kita sebutkan satu obat saja. Obat kesombongan yang paling ampuh itu adalah musibah. Adalah musibah. Ini obat yang paling ampuh untuk menghilangkan kesombongan. Berarti kalau belum dapat musibah, manusia itu seringnya sombong. Misal ada orang punya mobil baru, itu biasanya sombong dia. Tapi kalau mobil barunya hilang sombongnya. Setelah dapat musibah, hilang sombongnya. Misal ada orang punya rumah mewah, kemudian kena gempa, rumah mewahnya hancur, hilang sombongnya. Rata-rata kesombongan itu hilang setelah dapat musibah. Dan inilah yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun hilang kesombongannya ketika kapan? Ketika hampir mati tenggelam. Disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Sekarang aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Kapan berimannya? Ketika dapat musibah, yang musibah itu membuat dia mati tenggelam. Maka ternyata musibah itu memiliki hikmah yang luar biasa, bisa mengikis kesombongan. Makanya umumnya manusia, kenapa manusia itu sebelum meninggal rata-rata sakit? Makanya rumah sakit penuh ya. Kenapa rumah sakit penuh? Kenapa banyak orang sakit? Kenapa orang meninggal itu rata-rata sebelumnya sakit? Kata para ulama, hikmahnya agar kesombongan itu hilang dari hatinya sebelum meninggalnya. Misal, ada raja sombong. Sebelum dia meninggal dunia, Allah kasih penyakit lumpuh. Kira-kira raja itu masih sombong tidak? Lumpuh seluruh badan raja itu. Allah tidak ingin manusia meninggal membawa dosa sombong. Makanya dikasih musibah. Sebelum meninggal dunia dikasih penyakit. Ada yang dikasih penyakit diabetes misalnya. Ada yang dikasih penyakit stroke, lumpuh. Ada yang dikasih penyakit jantung. Ada yang dikasih penyakit buta matanya. Semakin tua semakin tidak bisa melihat. Kira-kira ada preman tidak bisa lihat? Tidak jadi preman lagi dia. Maka semua penyakit yang Allah berikan kepada manusia itu adalah musibah. Dan musibah itu tujuannya membersihkan hati seseorang dari kesombongan. Dari kesombongan. Karena memang musibah itu sangat ampuh membersihkan kesombongan. Sehingga ketika datang sakaratul maut, hatinya penuh dengan ketundukan dan merendahkan diri di hadapan Allah atas kelemahan yang menimpa dirinya. Maka inilah nikmat yang luar biasa ya. Makanya kalau orang dapat sakit itu sebenarnya nikmat. Karena itu obat tersendiri agar selamat dari siksa neraka Allah Jalla wa'ala. Ini obat yang perlu kita pahami adalah musibah yang membersihkan dari kesombongan. Kita sebutkan yang pertama di sini bahaya kesombongan. Bahaya yang pertama dari kesombongan itu adalah kesombongan penyakit hati. Bahkan penyakit hati yang menimpa iblis. Yang mana penyakit hati itu disebutkan dalam Al-Quran, kalau dibawa sampai mati, maka dia tidak selamat di akhirat. Dia tidak selamat. Disebutkan dalam Al-Quran, yaumana yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat tidak bermanfaat harta manusia. Wala banun, tidak bermanfaat anak-anaknya. Di hari kiamat tidak bermanfaat istrinya. Di hari kiamat tidak bermanfaat orang tuanya. Kalau ditanya apa yang bermanfaat, terus apa guna tiap hari kita cari makan untuk anak istri kalau tidak bermanfaat? Memang di hari kiamat semua masing-masing. Semua masing-masing. Bahkan anak itu bukan datangkan manfaat di hari kiamat, bisa mendatangkan beban untuk orang tuanya. Makanya disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari kiamat manusia itu berlari. Istri berlari dari suami, suami berlari dari istri, anak berlari dari orang tuanya, orang tua berlari dari anaknya. Lah, kenapa tidak saling berpelukan saja di hari kiamat? Karena kita pernah dengar kasus orang yang mati di gunung berapi sama teman-temannya sambil berpelukan gitu kan. Kenapa di hari kiamat tidak berpelukan dengan istrinya, anaknya? Karena memang saking beratnya hari itu. Dan manusia menganggap anaknya, istrinya itu beban di hari kiamat. Yang saking beratnya beban ini, tidak sanggup dia mendekatinya, takut diminta pertanggungjawaban. Yang mana di zaman ini kita lihat suami kurang tanggung jawab. Misalnya kalau istrinya berbuat dosa, suaminya diam saja. Padahal di hari kiamat itu beban. Maka di hari kiamat semua tidak bermanfaat, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat.
Maka penting kita semua memahami hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Disebutkan oleh Imam Qurtubi, hati yang selamat di antaranya adalah hati yang selamat dari kesombongan. Dari kesombongan. Yang mana kalau ditanya apa pengertian sombong? Sombong itu pengertiannya adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang sampai kepadanya dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain yang seharusnya dia rendah hati. Jadi dia merendahkan orang lain yang seharusnya dia rendah hati. Itu makna dari kesombongan. Dan ini seringnya terjadi dari orang yang tinggi kepada orang yang di bawahnya. Ini yang pertama dari bahaya kesombongan, yaitu menjadikan hati seseorang tidak selamat. Dalam keadaan hati yang selamat, itulah yang paling dibutuhkan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, bahaya kesombongan adalah sombong itu menghalangi seseorang dari yang namanya ilmu. Menghalangi seseorang dari yang namanya ilmu. Orang sebagian tidak mau menuntut ilmu, katanya malu. Yang kedua, katanya yang mengajarkan usianya lebih muda dari dirinya, jauh katanya. Padahal yang namanya menuntut ilmu itu tidak kenal usia. Boleh dari orang muda ke tua atau orang tua ke anak muda. Yang penting dia menyampaikan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dikisahkan sahabat Ibnu Mas'ud jadi seorang guru ketika itu, dan muridnya itu lebih tua darinya 50 tahun. Muridnya lebih tua 5 tahun. Maka ada yang bertanya kepada muridnya, kenapa engkau belajar dari anak-anak? Selisih umurmu dengannya 50 tahun. Masa gurumu lebih muda 50 tahun darimu? Kira-kira ini kalau selisih 50 tahun, ini cucu apa cicit kira-kira? Cicit ya. Muda sekali gurunya. Apa kata sahabat itu? Sesungguhnya ketika kalian enggan menuntut ilmu dari orang yang di bawah kalian, itulah namanya kesombongan, katanya. Itulah namanya kesombongan. Innama ahnakna takabbur. Dan sesungguhnya kebinasaan kalian karena kesombongan. Jadi bahaya yang kedua, orang yang sombong itu diharamkan dari ilmu. Kemudian yang ketiga, bahaya kesombongan adalah menghalangi seseorang untuk memperbanyak sujud. Maka orang yang sombong itu biasanya solatnya sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sombong itu bahkan tidak solat sama sekali. Maka kalau ingin tahu ciri-ciri orang sombong, yang pertama, kata para ulama, tidak solat orangnya. Ciri-ciri orang sombong yang kedua, sulit memperbanyak sujud. Bahkan solat wajib saja bolong-bolong. Jadi kalau ada solatnya tidak solat sama sekali, itu namanya sombong. Kalau solat wajibnya bolong-bolong, namanya sombong juga. Kalau solatnya wajibnya saja, itu pun belum tentu diterima, dan dia sulit menambahnya, itu pun qarinah ada kesombongan dalam hatinya. Jadi dia disusahkan melakukan solat sunnah. Maka orang yang sombong adalah orang yang sulit memperbanyak sujudnya. Jadi orang yang sombong adalah orang yang sulit memperbanyak sujudnya. Makanya di antara obat kesombongan, sebagian ulama mengatakan banyak-banyak sujud. Barang siapa yang ingin membersihkan kesombongan dalam hatinya, perbanyaklah yang namanya sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian berikutnya, bahaya kesombongan adalah orang yang sombong itu mencintai kebatilan. Orang yang sombong suka dengan kesesatan. Orang yang sombong suka
apa yang mencocoki nafsunya saja. Ini yang terjadi, banyak terjadi. Orang kalau udah sombong, maka yang diikutinya adalah kebatilan, kesesatan, penyimpangan dan nafsunya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, annal mustakbir 'anil haq, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari kebenaran, Allah akan buat hatinya tunduk kepada penyimpangan. Makanya orang itu tersesat dari jalan yang lurus. Di antara sebab utamanya adalah sombong. Kalau kita tanya iblis, sebelum iblis sombong, iblis tersesat apa tidak? Jawabnya tidak. Sebelum iblis sombong, iblis itu terhina atau tidak? Jawabnya tidak. Iblis mulia di sisi Allah. Tetapi setelah kesombongan, iblis menjadi makhluk yang terhina. Bahkan dikatakan dalam riwayat, iblis makhluk hidup terburuk yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau ingin cari, misalnya dia nanya, makhluk apa yang paling buruk di alam semesta ini, yang masih hidup? Jawabnya siapa? Iblis. Kenapa iblis jadi makhluk terburuk? Entah buruk perangainya, buruk penampilannya. Buruknya itu sebabnya adalah bermula dari kesombongan. Maka kesombongan ini menyebabkan iblis tunduk kepada kesesatan, kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian berikutnya bahaya dari kesombongan adalah tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Barang siapa, kata Nabi, yang miskin tapi sombong, di hari kiamat tidak diajak bicara. Misal kalau ditanya sama suami, enak tidak kalau tidak diajak bicara istrinya selama 50 tahun? Senang tidak? Jadi punya istri, istrinya tidak pernah ngajak bicara suaminya. Antum kalau sebagai suami senang tidak punya istri kayak gitu? Oh, tersiksa batin Pak Ustaz gitu ya. Bisa-bisa mati tersiksa batin. Ini bukan istri yang tidak ngajak bicara. Yang tidak ngajak bicara adalah Allah. Siapa itu yang tidak diajak bicara? Yaitu miskin yang sombong. Sudahlah miskin, sombong pula. Siapa itu orang miskin? Orang miskin itu, kata sebagian ulama, orang yang belum mengeluarkan zakat mal. Kalau ditanya, jamaah sudah mengeluarkan zakat mal belum? Belum ada. Kalau sudah ada berarti dia kaya. Kalau belum ada berarti dia miskin. Itu definisi sombong, definisi miskin ya. Kalau ditanya, kapan dikatakan orang miskin? Belum mengeluarkan zakat mal. Adapun orang kaya adalah orang yang sudah mengeluarkan zakat malnya. Berarti kalau dia belum mengeluarkan zakat mal, itu bisa jadi dia masih miskin. Kalau masih miskin, jangan sombong. Karena orang yang miskin lagi sombong, itu tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Sudahlah miskin, sholat tidak, gitu kan. Udahlah miskin, sholat tidak pula. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak diajak bicara di hari kiamat. Kemudian bahaya kesombongan yang berikutnya adalah bahwasanya kesombongan merupakan pakaian Allah yang khusus. Disebutkan dalam hadis, Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai, sesungguhnya kesombongan adalah ridai, adalah jubahku. Maka barang siapa yang memakai jubahku, kata Allah, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi jangan pakai pakaian ini ya. Pakaian sombong itu pakaian siapa? Pakaian Allah. Jangankan kita yang biasa ini, raja saja, dalam syariat kita raja itu tidak boleh sombong. Jangankan rakyat biasa kayak kita ini, presiden juga tidak boleh sombong. Yang boleh sombong siapa? Cuma Allah yang boleh sombong. Kenapa? Karena sombong, ridai, kata Allah, adalah pakaianku, kata Allah. Jangan kalian pakai kebesaran. Ibaratnya kita saja beli pakaian untuk bapak, terus suruh anak pakai. Nyambung tak kira-kira? Malu tak makainya? Malu harusnya.
Kalau kita pakai pakaian kesombongan, itu memalukan namanya. Bukan pakaian kita pakai. Maka hendaknya kita semua sadar diri, kesombongan itu hanya pakaian Allah Jalla wa'ala, dan memakainya berarti siap-siap mendapatkan murka dan siksa dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian bahaya kesombongan yang berikutnya adalah kecilnya dosa sombong itu sudah cukup memasukkan seseorang ke dalam neraka. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang ada kesombongan dalam hatinya, walaupun hanya sebesar kepala semut. Mana besar, kepala semut apa pasir? Tergantung pasirnya Pak Ustaz ya. Kalau pasir sungai kayaknya besarlah pasir sungai dari kepala semut. Antum pernah lihat semut halus? Semut halus itu kepalanya, kalau sebesar itu sombong kita, itu sudah cukup memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Maka benar-benar jangan sampai seseorang mati membawa kesombongan, karena kecilnya di sisi manusia tetapi besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka begitu juga seorang suami jangan sombong depan istrinya. Seorang suami jangan sombong depan anak-anaknya. Mentang-mentang sudah cari nafkah tiap hari, sombong dia. Mijak kepala anak, suami istri jangan ya. Begitu juga istri yang punya kelebihan dari suaminya, jangan sombong. Karena sombong ini bukan pakaian istri, tapi pakaian yang kuasa. Kadang kalau istri punya kelebihan dari suami, umumnya sombong tidak? Umumnya sombong. Bagaimana Pak Ustaz tahu kalau istri itu sombong depan suami? Banyak cara tahunya. Di antara cara tahunya itu sering membangkang. Jadi kalau ada istri suka membangkang, itu menunjukkan istri itu orangnya sombong. Dan ciri-ciri orang yang sombong itu, kata para ulama, suka melawan. Yang pertama, suka membangkang. Dari mana kita tahu ciri-ciri itu? Dari iblis. Ketika iblis disuruh sujud, apa kata iblis? Justru Allah dilawannya. Mendingan kalau dia melawan suami, Allah dilawannya, ditentangnya Allah. Karena apa? Kesombongan. Dan inilah ciri-ciri yang paling menonjol pada kesombongan. Jadi orang yang sombong itu, ciri-ciri yang paling menonjol, suka melawan. Yang kedua, suka membantah, suka membangkang sebagaimana iblis. Maka barang siapa yang ingin selamat dari dosa ini, maka hendaknya rendah hatinya. Dan sadarlah dirinya bahwasanya sombong itu bukan pakaian diriku, tetapi pakaiannya Allah Jalla wa'ala. Kemudian bahaya yang berikutnya dari kesombongan, sombong ini adalah sifat iblis, bukan sifat manusia. Tetapi sebagian manusia berteman dengan iblis. Akhirnya dia berpakaian atau berakhlak mirip dengan akhlaknya iblis, menyombongkan diri kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian bahaya yang berikutnya dari kesombongan adalah kesombongan menghalangi seseorang mendapatkan jalan yang lurus. Makanya orang-orang sombong itu umumnya tersesat. Orang-orang sombong umumnya apa? Tersesat. Contohnya siapa? Fir'aun, sombong, tersesat. Contohnya siapa lagi? Iblis, sombong, tersesat. Contohnya lagi Abu Jahal, Abu Lahab, sombong, tersesat. Contohnya lagi Qarun, sombong, tersesat. Kalau Qarun, wajar tidak dia sombong? Ada yang mengatakan wajar karena Qarun kaya. Walaupun kata orang wajar, tetap tidak wajar. Kenapa? Karena memang sombong itu hanya pakaian Allah. Tidak boleh dipakai oleh makhluk yang sangat kecil, lagi tidak berdaya ini. Dan sombong akan menyesatkan dari jalan yang lurus dan menghalangi dari hidayah yang sampai kepadanya. Kemudian berikutnya bahaya dari kesombongan yang terakhir kita sebutkan di kesempatan kali ini adalah mendapatkan balasan yang setimpal di dunia dan balasan setimpal di akhirat. Disebutkan dalam hadis, ada kisah seorang laki-laki makan di samping Rasulullah. Dia makan pakai tangan kiri. Jamaah pernah makan
pakai tangan kiri. Pernah ajabnya ya. Karena memang enak katanya minum tangan kiri, biar tak kotor gelasnya katanya. Sebenarnya salah ya. Dia makan pakai tangan kiri, di sampingnya ada Rasulullah. Maka Rasulullah pun melihatnya. Rasul mengatakan, "Kul biyaminik." Wahai laki-laki, kata Nabi, makanlah dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, kata Nabi. Apa kata laki-laki itu? La astati'. Aku tidak bisa. Tidak bisa di sini menolak kebenaran dan sombong. Bukan tidak bisa yang sebenarnya, bukan. Dia tolak perintah Nabi. Dia lebih suka pakai tangan kiri dengan alasan saya tidak bisa pakai tangan kanan, padahal bisa. Padahal Rasul tahu dia bisa pakai tangan kanan, tapi dia mengatakan saya tidak bisa. Dia tolak perintah Nabi. Kenapa? Masa masalah makan aja dipeributkan Pak Ustaz, kan yang penting kenyang katanya. Ini karena penyakit kita kayak gitu kalau ditegur orang. Masalah makan tangan kanan dan kiri itu tidak usah dibahas Pak Ustaz, yang penting kami kenyang aja alhamdulillah katanya. Ketika orang itu sombong, Nabi katakan makan pakai tangan kanan, dia tidak mau. Maka ma manahu illa al-kibru qala fama rafa'aha illa fi. Ilafi, maka Nabi mengatakan ketika dia sombong, Allah bikin tangan kanannya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu balasan kapan? Di dunia. Makanya hati-hati kesombongan. Ternyata kesombongan itu di antara dampaknya melumpuhkan badan. Tapi jangan pula antum tuduh orang lumpuh karena sombong ya. Nanti tersinggung dia. Jadi orang sombong itu di antara penyakitnya yang akan menimpa di dunia ini adalah kelumpuhan. Maka barang siapa yang ingin diselamatkan dari kelumpuhan, bersihkan hatinya dari kesombongan. Apapun kebenaran, walaupun remeh, dijalankan. Maka hendaknya kita semua takut dengan balasan ini. Ini balasan di dunia. Dilumpuhkan dia. Lebih-lebih nanti pada yaumul qiyamah dengan siksa yang lebih beratnya. Maka kita bersihkan hati kita dari merendahkan orang lain, dari meremehkan orang lain. Kita bersihkan hati kita dari menolak kebenaran. Maka kita terima kebenaran itu dari siapapun datangnya. Yang penting berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia menyampaikan kebenaran, kita terima dan kita ambil yang benarnya. Dan jika ada kesalahannya, kita rujuk kepada kebenaran yang kita yakini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita terima kebenaran yang datang dari siapapun dia ketika dia datang. Tetapi bukan berarti mencari kebenaran dari siapapun. Tapi beda antara datang kebenaran dengan mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran dari arah yang tepat. Tetapi kalau datang kebenaran dari manapun kita terima. Yang penting sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama-ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Dan jangan ada penolakan sedikit pun. Maka inilah bahaya dari kesombongan yang bisa kita sebutkan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari kesombongan. Yang mana kesombongan ini adalah jalan yang paling cepat memasukkan ke neraka. Walaupun hanya sebesar biji sawi, walaupun hanya sebesar kepala semut, walaupun hanya sebesar pasir, sudah cukup untuk melemparkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Jalla wa'ala. Dan contoh yang paling jelas orang yang sombong adalah orang yang tidak mau sholat dan orang yang tidak mau menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.